Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada minggu 3 setelah Trinitatis. Dalam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah topik menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Kita akan membacakannya. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tangan sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Galatia adalah tulisan daripada Paulus di tahun 54 sampai 56 Masehi. Tulisan ini ditujukan kepada Galatia agar orang Galatia memiliki ketetapan hati untuk tetap mengimani bahwa Kristus Yesus adalah sumber keselamatan. Karena pada saat itu banyak orang yang menjadi ragu oleh karena ajaran-ajaran yang baru yang datang kepada mereka, dan mengingatkan bahwa Kristus tidaklah menjadi keselamatan. Saat menjadi jalan keselamatan hanyalah apabila tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang. Dari pemahaman ini jelaslah kita ketahui bahwa ajaran Kristen dihadapkan dengan pemahaman-pemahaman keyahudian. Karena memang banyak orang Yahudi di dalam Galatia itu yang menekankan terhadap pentingnya hukum Taurat dan menjadi satu-satunya patokan untuk beroleh keselamatan adalah hukum Taurat itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh dorongan keadaan demikian, Paulus menuliskan tulisan Galatia ini, sehingga orang Galatia menjadi tetap memiliki ketetapan hati dan memiliki pemahaman yang teguh atas keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih, kalau kita masuk dalam ayat hari ini yang topiknya adalah menjadi ciptaan baru, dalam pemahaman kekristenan, ciptaan baru akan kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, Paulus sengaja menuliskan tulisannya dengan tulisan yang besar dalam ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis. Artinya Paulus sengaja mengingatkan umat Galatia pada saat itu bahwa dia sangat serius
menanggapi tentang keselamatan, tawaran keselamatan yang diterima oleh orang-orang Galatia. Paulus dengan penekanan yang sangat-sangat jelas bahwa dia ingin bahwa umat itu menjadi tetap di dalam keselamatan yang dia pahami. Dikatakan mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Artinya, ternyata Paulus mengkritisi sikap-sikap orang Yahudi pada saat itu, yaitu yang menekankan tentang sunat, di mana sunat yang ditekankan mereka adalah sunat lahiriah, artinya tentang tubuh saja, sedangkan perilaku-perilaku mereka jauh daripada kehendak dan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka itu hanya menekankan yang lahiriah, namun melupakan yang batiniah. Artinya, perilaku yang menyukai kepada Taurat hanyalah sebuah simbol-simbol saja, namun secara praktek kehidupan sangat jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Ternyata meskipun mereka mengatakan bahwa Taurat itu menjadi sumber keselamatan, namun mereka tidak menghidupinya, membuatnya hanya sebagai aturan-aturan yang perlu untuk dipatuhi. Namun secara praktik kehidupan mereka jauh daripada keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Disinilah letak daripada yang dikritik oleh Paulus. Ketika orang Galatia disuruh untuk bersunat, artinya bahagian daripada Taurat itu hanyalah lahiriah, hanya sebuah kebanggaan-kebanggaan yang kelihatan saja, namun hanya memperlihatkan yang tidak sebaiknya dan seharusnya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, janganlah lahiriah, tapi perlihatkanlah sunat yang sebenarnya, yaitu batin dan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena keadaan yang demikian, sangat tegas dalam ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ternyata saudara terkasih sangat jelas dalam ayat 14 bagaimana pandangan Paulus tentang keselamatan itu. Dia mengatakan tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan. Ternyata Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan. Tidak ada yang bisa membantah hal itu. Dan kemudian ketika dikatakan bahwa salib Kristus sumber keselamatan, itu disajikan adalah bagi dunia, bukan bagi golongan-golongan tertentu, bukan bagi orang-orang tertentu, tapi bagi dunia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang Galatia untuk mengatakan bahwa mereka bukan golongan daripada Yahudi atau golongan orang-orang tertentu. Namun dia adalah sudah diselamatkan melalui Kristus Yesus, dan oleh karena itulah dia mampu untuk bersyukur. Ayat 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada arti. Saudara terkasih, apakah Anda bersunat atau tidak? Tidak ada artinya. Apakah kita sudah mengetahui hukum Taurat dan melakukannya? Tidak ada artinya. Namun yang ada artinya adalah ketika hidup baru. Kalau dikatakan hidup baru berarti ada yang lama. Perilaku-perilaku yang lama adalah ketika menuruti hawa nafsu daging, ketika menuruti keinginan kemanusiaan.
ketika kita patuh kepada roh-roh di angkasa dan tunduk kepadanya. Hal ini sangat jelas kalau kita membaca di dalam Efesus dan kita membaca dalam Galatia, bagaimana kehidupan manusia lama dan bagaimana kehidupan manusia baru. Paulus menekankan bahwa kehidupan orang percaya haruslah yang menjadi manusia yang sudah diperbaharui. Bukan hanya secara fisik saja, namun secara totalitas kehidupannya sudah diperbaharui oleh karena menghidupi dan hidup dalam Kristus. Itulah yang menjadi sunat yang benar. Itulah menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 16, Paulus mengatakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ternyata saudara terkasih, ketika kita sudah menjadi hidup baru, hidup yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, di sanalah kita menjadi diperbaharui dan memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka, atas Israel milik Allah. Ternyata saudara terkasih, turunnya damai sejahtera oleh karena kehidupannya sudah menjadi kehidupan manusia yang baru. Kehidupan yang sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan pada ayat sebelumnya, apakah kita sudah menjadi hidup menurut daging atau menurut roh? Artinya, orang yang sudah diperbaharui itu tidak lagi hidup menurut daging, namun harus menjadi hidup di dalam roh. Karena keselamatan satu-satunya adalah yang menjadi dibenarkan di dalam Kristus Yesus, di mana kita dibenarkan oleh iman kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berpatokan kepada rahmat keselamatan itu, di sanalah kita menjadi selalu diberkati dan merasa disertai oleh Tuhan. Ayat 17 dikatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Tanda-tanda lahiriah adalah sesuatu yang tidak berguna, namun tanda-tanda Kristus akan menjadi berdampak baik bagi hidup kita. Apa itu tanda-tanda Kristus? Adalah hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kasih dan mengasihi. Itulah hidup yang di dalam Kristus. Oleh karena itu, tanda-tanda itulah yang menjadi bagian kehidupan kita. Bukan hanya tanda-tanda tubuh saja, tapi tanda-tanda kehidupan yang sudah hidup baru di dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini sesungguhnya mau menyatakan beberapa hal bagi hidup kita. Yang pertama, jangan hidup di dalam mengatakan kebenaran melalui kebenaran aturan-aturan. Banyak orang yang selalu berpatokan kepada aturan. Sesungguhnya aturan itu ataupun Taurat-Taurat itu hanyalah sebuah aturan yang harus kita lakukan, namun tidak berdampak bagi keselamatan. Namun keselamatan yang sesungguhnya adalah anugerah oleh karena Kristus Yesus. Anugerah oleh karena kematian dan keselamatan yang dinyatakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya bukanlah tunduk ke dalam aturan, namun tunduk di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang dinyatakan bagi kita. Yang kedua, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan, cukupkan hidupmu dengan kasih karunia itu.
dan hiduplah di dalam orang yang sudah menerima kasih karunia. Artinya, kehidupan kita harus menjadi memancarkan kehidupan yang baru karena kita sudah diperbaharui, yang tidak menjadi hidup di dalam keinginan daging, namun hidup di dalam keinginan roh, yang tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia ini, tapi menjadi dikuasai oleh roh Allah dalam kehidupan kita yang menjadikan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan kali ini juga mau dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya adalah yang sudah diturunkan damai sejahtera bagi kehidupannya. Artinya, dia akan menjadi melihat damai dan sumber damai itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita sudah mengatakan hidup di dalam Yesus Kristus dan bersyukur atas keselamatan itu, di sanalah kita akan menjadi menikmati dan mampu bermegah oleh karena keselamatan yang dinyatakan melalui Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah damai sejahtera menjadi bagian hidup kita. Biarlah kehidupan kita selalu berpatokan dan berpautan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi bagian hidup kita. Biarlah kehidupan kita menjadi tetap mengandalkan Yesus Kristus. Hidup baru, hidup yang mengandalkan keselamatan Yesus Kristus. Hidup yang sudah diperbaharui, yang tidak dikuasai oleh dunia, yang tidak menjadi menuruti hawa nafsu dan keinginan daging, namun menuruti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang diperbaharui, yang hidup baru oleh karena menghidupi firman Tuhan melalui Kristus Yesus. Tidak lagi diperhamba oleh aturan ataupun Taurat, namun menjadi dibebaskan di dalam keselamatan Kristus. Biarlah jadi firman-Mu bagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.